Selamat pagi, kita lanjutkan pertemuan yang ke-11. Kita akan bahas tentang gelombang elektromagnetik pada bab 33. Kita lihat ilustrasi apa itu gelombang elektromagnetik dengan definisi yang kita sudah tahu. Elektro adalah listrik, magnetik adalah magnet. Jadi dinamakan gelombang elektromagnetik karena di dalam cahaya tampak atau dengan kecepatan C ini mengandung unsur gelombang listrik yang arah ke atas dengan warna biru ini, dan gelombang magnet yang berwarna hijau yang di bidang datar, ini bidang atas ya, ini bersamaan, menjalarnya bersamaan sehingga dinamakan gelombang elektromagnetik. Ini sekedar ilustrasi tentang gelombang elektromagnetik. Ya, dalam pendahuluan kita akan belajar bahwa untuk zaman-zaman sekarang atau era informasi yang saat ini kita alami ya, itu hampir seluruhnya didasarkan pada fisika gelombang elektromagnetik, yaitu hubungan antara medan listrik dan medan magnet ya, menghasilkan cahaya adalah satu capaian terbesar yang dihasilkan oleh fisika. Dan gelombang elektromagnetik ini merupakan inti dari banyak bidang di dalam sains dan teknik ya. Ya, kita akan bahas dalam bab ini untuk memperkenalkan basic atau dasar eksplorasi sifat gelombang elektromagnetik dan optik, dan belajar tentang cahaya tampak yang merupakan bagian atau cabang dari elektromagnetik. Ini sekitar pendahuluan untuk kita nanti bahas, dan kebanyakan matematis akan kita lewati ya. Ini ilustrasi tentang cahaya ya. Jadi inilah yang dinamakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dengan singkatan GEM atau GEM itu merupakan gelombang yang dipancarkan karena pengaruh medan magnet menjadi medan listrik atau sebaliknya secara terus-menerus ya. Penemu gelombang elektromagnetik ini adalah James Clerk Maxwell ya. Inilah tampang atau wajah dari Maxwell ya. Selanjutnya kira-kira tahun 1860 ya, Maxwell ini ya, seorang fisikawan Skotlandia menemukan bahwa hukum-hukum tentang listrik dan magnet, yaitu yang sudah dikemukakan oleh Coulomb, Gauss untuk listrik, dan Biot-Savart yang sudah kita pelajari, Ampere dan Faraday ya, itu dirangkum dalam bentuk matematis yang ringkas yang dikenal dengan persamaan Maxwell ya. Jadi pertama kali yang membuat mencetuskan ide ada gelombang elektromagnetik adalah Maxwell ya. Jadi persamaan Maxwell menghubungkan vektor medan listrik dan medan magnet, medan listrik dengan simbol E, medan magnet simbol B, dengan sumbernya itu, sumber itu adalah muatan listrik, arus, dan medan yang berubah ya. Jadi Maxwell menunjukkan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa itu adalah C
sama dengan 1/akar mu 0 kali epsilon 0, di mana mu 0 itu adalah permitivitas ruang hampa atau konstanta listrik ya dalam ruang hampa, dan mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa atau konstanta magnet dalam ruang hampa. Jadi C itu merupakan besaran 1/akar mu 0 dikalikan epsilon 0 ya. Baik, kita lihat spektrum elektromagnetik itu mulai dari sinar gamma sampai gelombang radio ya. Jadi rentangnya panjang dari sinar gamma ya, cahaya tampak, gelombang radio, sinar X, sinar gamma seperti yang kita lihat di sebelah kiri ini, range-nya dari sinar gamma sampai radio ya. Nah, ini adalah rentang gelombang elektromagnetik ya. Nah, hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang untuk elektromagnetik itu frekuensi sama dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang ya, atau panjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi ya. Artinya panjang gelombang kali frekuensi sama dengan kecepatan cahaya. Ini makna dari hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Jadi kita lihat ini adalah frekuensi ya. Nah, untuk spektrum cahaya itu mulai dari panjang gelombang 400 sampai 700 ya. Kita lihat spektrumnya seperti ini. Jadi sensitivitas mata manusia itu dalam cahaya tampak yaitu mulai dari panjang gelombang 400 sampai 700. Anda bisa lihat kita lebih sensitif pada warna di sini ya, karena relatif sensitivitas itu dengan panjang gelombang cahaya warna Messicoui-Pineu ini adalah kalau digabung menjadi warna putih ya. Jadi warna-warna ini merupakan sensitivitas dari mata manusia rata-rata ya, seperti ini ya. Jadi yang lebih kita lebih sensitif adalah warna hijau ya. Jadi urutan dari frekuensi gelombang elektromagnetik yang terbesar ya, yaitu mulai dari sinar gamma yang sudah kita lihat tadi grafiknya ya, bahwa sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang televisi, dan radio. Nah, untuk supaya kita hafal lebih cepat dalam mengurutkan frekuensi yang terbesar ya, kita bisa memudahkan dengan mengurutkan bahwa singkatan itu gamma itu namanya G ya, ini X itu X, U adalah ultraviolet, T adalah cahaya tampak, I adalah inframerah, MI adalah gelombang mikro, TE adalah televisi, dan R adalah radio. Dengan demikian kita sebut adalah Gasud Imitel ya. Jadi ini hanya cuman sekedar membuat Anda lebih mudah menghafal urutan frekuensi gelombang elektromagnetik ya. Jadi cahaya merupakan gelombang elektromagnetik kesimpulannya. Nah, hal ini memudahkan mengingat ini seperti urutan pelangi itu adalah Messicoui-Pineu
yaitu merah, jingga, kuning gitu ya. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi contoh soal pertama adalah berapakah frekuensi sinar X dengan panjang gelombang 0,1 nanometer. Ya, kita tahu bahwa tadi hubungannya frekuensi dikalikan panjang gelombang itu sama dengan kecepatan cahaya ya. Jadi seperti itu, kita sudah pada sini memasukkan apa yang diketahui. Cahaya kecepatannya kita tahu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, sehingga frekuensi dari sinar X dengan panjang gelombang 0,1 nanometer adalah 3 kali 10 pangkat 18 Hz ya. Itu ini persoalan SMP ya. Nah, sekarang bagaimana kita memahami penjalaran gelombang elektromagnetik ya. Kita disajikan oleh penemu atau peneliti sebelumnya bahwa mereka melihatnya di dalam osilator rangkaian L dan C ya. Dari osilator LC ini menyebabkan arus listrik secara sinusoidal, seperti sifat gelombang elektromagnetik adalah sinusoidal, dan pada gilirannya menghasilkan medan magnet dan medan listrik ya, selalu berosilasi dan melambat melalui ruang yang disebut gelombang elektromagnetik. Dan diagram dari percobaan osilator LC ini yaitu ada sumber energi melalui suatu rangkaian LC ini ya sebagai osilator, maka dirubah menjadi gelombang, dan gelombang itu dilewatkan di dalam dipancarkan oleh suatu antena dipol ya, antena listrik. Akan terjadi penjalaran gelombang elektromagnetik seperti ini ya. Jadi frekuensi osilasi yang disebabkan oleh osilator LC ini yaitu adalah omega sama dengan 1/L dikalikan C atau induktor dan kapasitor ya. Oke, itu percobaannya. Nah, ternyata ya setelah diturunkan secara diagram matematik bahwa medan elektromagnetik di titik P yang tadi ya, yang kita lihat sebagai titik P di sini itu diuraikan seperti ini. Jadi membuat suatu loop selalu membuat urutannya selalu kontinu ya. Jadi membuat suatu gelombang yang dimana di sana titik P masing-masing itu ada medan magnet, ada medan listrik ya, selalu tegak lurus seperti ini ya. Jadi dia arahnya akan berubah pada suatu titik ya, tapi mengarah nanti kembali lagi sana. Jadi ini merupakan gelombang elektromagnetik yang diamati dari rangkaian LC tadi ya. Jadi disimpulkan bahwa dari penemuan diagram ini, dari percobaan LC osilator tadi, bahwa medan listrik dan medan magnet selalu tegak lurus ya. Anda perhatikan ini selalu tegak lurus dengan arah pergerakan gelombang ya. Jadi gelombangnya selalu merupakan nanti dinamakan perkalian antara vektor E dan vektor B ya. Jadi inilah yang dinamakan gelombang transversal ya. Kita tahu transversal itu selalu mempunyai satu arah X dengan sinusoidal ya.
sinus atau kosinus, tapi di sini adalah sinus ya. Nah, yang kedua kesimpulannya adalah E selalu tegak lurus dengan B. Ya, ini sudah disimpulkan di sini. Yang ketiga adalah ketika vektor E dicrosskan dengan B, kita tahu kalau produk dari perkalian vektor dengan cross akan memberikan vektor baru, yaitu arahnya dari pergerakan gelombang. Ya, jadi E dan B bergerak sinusoidal dalam ruang dan waktu, ya, dalam juga dalam fase yang sama, yang satu dengan yang lain. Dan nanti kita lihat bentuk yang tadi diilustrasikan di awal, ya, kita lihat bahwa dia selalu satu fase ya. Nah, secara matematik dari gerakan gelombang elektromagnetik ini, ya, jadi medan listriknya itu dengan persamaan gelombang E sama dengan E awal adalah sinus Kx minus omega T, ya. Ini persamaan gelombang untuk elektromagnetik, listrik ya. Yang medan magnet persamaannya adalah B sama dengan B sinus Kx omega T ya. Nah, kita lihat ini adalah ilustrasi gelombang elektromagnetik yang tegak itu adalah gelombang listrik, yang mendatar itu adalah gelombang magnet ya, yang arahnya adalah perkalian antara vektor medan magnet dan vektor listrik, arahnya ke sana ya. Jadi kita sudah paham tentang perkalian cross suatu vektor ya, adalah arahnya merupakan kecepatan cahaya ya. Seperti itu, ini ilustrasinya. Dan kecepatan gelombang itu adalah C yang seperti ini, yang kita tadi sudah tahu adalah seperakar mu 0 epsilon 0 ya. Jadi kita bisa uraikan bahwa K ini adalah bilangan gelombang yang besarnya adalah 2pi per lambda ya, panjang gelombang. Sedangkan omega ini adalah frekuensi sudut yang besarnya adalah 2pi per periode T ya. Nah, permisivitas itu adalah epsilon 0, ini untuk konstanta listrik dalam ruang hampa. Sedangkan permeabilitas mu 0 ini adalah konstanta magnet dalam ruang hampa ya, ini. Jadi perbandingan antara amplitudo dari medan listrik dengan medan magnet itu adalah merupakan kecepatan cahaya ya. Jadi perbandingan amplitudo gelombang elektromagnetik listrik dan gelombang magnet, perbandingannya itu besarnya sama dengan kecepatan cahaya. Atau untuk keseluruhannya adalah dari medan listrik sendiri dan medan magnet sendiri, ya, hasilnya sama dengan kecepatan cahaya. Jadi kita bisa membuat perbandingan E secara semuanya atau hanya amplitudonya saja ya. Ya, itu kita bisa membuat nilai C ini dengan rumus seperti ini, atau dengan rumus amplitudo gelombang masing-masing, atau dengan persamaan gelombang masing-masing ya. Oke. Nah, persamaan Maxwell adalah ada 4 ini ya. Ini menjelaskan keempat-empatnya ini dengan
aturan seperti ini, bahwa penjelasan yang A ini bahwa integral tertutup dari suatu permukaan ya, itu adalah medan listrik dengan suatu luasan adalah 1/0 kali muatannya ya. Nah, ini merupakan hukum Gauss yang menyatakan bahwa fluks medan listrik yang melalui sembarang permukaan tertutup ya, ini integral tertutup, itu sama dengan 1/0 atau 1/0 permeabilitas dari ruang hampa ya, dikalikan dengan muatan total pada suatu permukaan tersebut ya. Nah, sedangkan B juga hukum Gauss yang menyatakan untuk magnet ya, bahwa di dalam flux vektor medan magnet sama dengan 0 bila di seluruh permukaan tertutup ya. Jadi di permukaannya itu 0, tapi kalau di dalam permukaan, di dalam dari bidangnya itu akan menghasilkan medan ya, medan magnet. Ini A dan B adalah hukum Gauss, sedangkan C dan D itu adalah hukum Faraday. Yang C ya menyatakan bahwa integral medan listrik mengelilingi sembarang kurva tertutup C ya sama dengan laju negatif perubahan flux magnetik melalui sembarang permukaan ya. Ini yang C itu menjelaskan tentang hukum Faraday, dan untuk yang D adalah hukum Ampere ya, dengan dimodifikasi oleh Maxwell dengan arus perpindahan ya. Oke. Nah, Maxwell itu menjabarkan persamaan gelombang elektromagnetik menyiratkan keberadaan ya medan listrik E dan medan magnet B yang merambat melalui ruang dengan kecepatan cahaya C. Ini penjabaran dari persamaan hal itu seperti itu. Jadi dianggap medan listrik dan medan magnet merupakan fungsi waktu dalam satu koordinat ruang sebagai koordinat X ya. Jadi arahnya ke arah X ya, tapi fungsinya fungsi waktu ya. Jadi gelombang demikian disebut gelombang datar karena besaran medan konstan pada sembarang bidang tegak lurus terhadap sumbu ya. Jadi dijabarkan secara matematis seperti ini ya. Intinya Anda daripada nanti ini dipelajari sendiri, kita arahnya ke tujuan utamanya adalah kita akan mendapatkan bahwa medan listrik sama dengan medan magnet itu besarnya adalah kebalikan ya. Jadi nilai diferensial medan listrik ke arah Y terhadap sumbu X sama dengan ya ini dia arahnya ke arah sumbu X karena dia tegak ya. Kalau di magnet kan arahnya sumbu Z ya ke arah datar bidang ini, maka dia adalah fungsi waktu ya. Jadi intinya adalah seperti ini dalam hukum Faraday seperti itu ya. Jadi hukum Ampere-nya ini menggabungkan semua apa yang sudah diutarakan oleh penemu-penemu sebelumnya. Maxwell ini hanya menjabarkan secara matematis yang tujuannya akhirnya nanti adalah ini masih dalam penurunan rumus matematik ya. Anda bisa pelajari sendiri, kalau tidak masalah, tapi ini adalah kronologis penjelasan secara matematik yang tujuannya akan membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik itu yang tadi sudah kita perhatikan bahwa seperti ini ya, bahwa turunan kedua medan ke arah Z terhadap X adalah seperti ini, turunan kedua medan listrik ya ke arah X
seperti ini. Jadi nanti digabungkan dan hasil akhir dinyatakan bahwa ada persamaan gelombang untuk medan listrik dan persamaan gelombang untuk medan magnet dengan bentuk seperti ini, maka kita bisa dapatkan besarnya nilai C atau kecepatan cahaya itu adalah 1/4 akar mu 0 dikalikan epsilon 0, atau bisa juga dinyatakan yang tadi sudah kita di awal sebelumnya dinyatakan bahwa medan listrik itu merupakan besarnya sama dengan kecepatan cahaya dikalikan dengan medan magnet, atau perbandingan antara medan listrik dengan medan magnet sama dengan kecepatan cahaya, ya. Jadi gelombang yang di atas ini itu merupakan terpolarisasi linear, ya, jika karena E dan atau B itu adalah fungsi waktu dalam sebarang bidang yang tegak lurus terhadap sumbu X, ya, diperoleh adalah garis lurus, ya. Jadi arah rambat gelombang itu merupakan perkalian dari vektor medan listrik secara cross dengan medan magnetnya. Jadi kita tahu bahwa arah medan listrik itu arahnya adalah X, sedangkan medan listrik arahnya arah ke Y, sedangkan medan magnet arah Z, maka arah rambatnya adalah arah X, ya, itu sesuai dengan perkalian vektor secara cross, ya. Jadi dua vektor dikroskan akan menghasilkan vektor baru, ya, yang arahnya berbeda, ya, saling tegak lurus. Contoh yang kedua dalam memahami tentang gelombang elektromagnetik, ketika diketahui ada vektor medan listrik, ya, dengan persamaan adalah EX, T, karena dia arahnya arah X, maka E0 sama dengan sinus KX, ya, min omega T arah C ditambah E0 kosinus KX dikurangi omega T arah K, ya. Carilah medan magnet yang sesuai dengan vektor medan listrik ini, ya. Ini persoalannya. Jadi kita tahu bahwa medan magnet arah Y, ya, dapat diperoleh dari persamaan seperti ini, ya, maka diperoleh penurunan dari vektor medan listrik ini itu hanya yang mengandung K, ya, karena dia adalah hasil turunan BY terhadap T itu sama dengan EZ arah TX, ya, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi dengan mengabaikan konstanta integral, maka kita bisa mendapatkan, ya, dari BY sudah dapat, BZ dapat, maka semuanya diperoleh dengan mendapatkan nilai B0 itu adalah konstanta E0 dibagi omega atau E0 dibagi kecepatan cahaya. Jadi dengan demikian BX arah T yang kita sudah cari antara Z dan Y, ya, ini Z hasilnya ini, yang Y hasilnya ini, maka BXT yang sama dengan medan listrik yang EX tadi adalah
eh, membuat BXT itu adalah penjumlahan dari yang arah C, ya, yang arah C ini ditambah dengan yang arah K, yang diperoleh adalah ini, ya. Oke, jadi dengan demikian medan listrik yang diketahui tadi, yang bentuknya seperti ini, yang akan berpasangan dengan medan magnet dengan persamaan seperti ini, ya, yang kita bisa jabarkan tadi, bahwa kalau kita mengarah ke BX, T atau yang diminta ini adalah komponen E ke arah J dan komponen E ke arah K, maka kita harus cari komponen B ke arah C, ya, terlebih dulu dengan rumus seperti ini tadi, yang penurunan rumusnya tadi ada, ya, dan yang BX yang ke arah BZ ini yang akan nanti kita sebagai komponen dari BX tadi adalah J dan K, mengikuti yang medan listrik, ya, kita peroleh hasilnya seperti ini, adalah turunan-turunan dari E yang sesuai dengan arahnya sendiri-sendiri, ya. Oke, jadi itu untuk mendapatkan medan magnet yang diketahui medan listriknya, persamaannya yang tadi sudah kita lihat, arah J dan arah K, ya. Nah, selanjutnya bahwa gelombang elektromagnetik ini mempunyai energi dan momentum, ya. Jadi pemindahan energi dari gelombang, ya, itu merupakan intensitas gelombang atau energi rata-rata per satuan waktu, atau luas. Ini definisi energi secara umum, dan kita akan pakai juga definisi ini dalam gelombang elektromagnetik, ya. Nah, densitas energi yang disimpan di dalam medan listrik itu merupakan setengah epsilon 0 dikalikan medan listriknya kuadrat, ya. Jadi pemindahan energi itu adalah intensitas gelombang energi rata-rata, ya, dimana nanti merupakan akan disebut adalah perkalian densitas rata-rata dengan kecepatan gelombang, ya. Jadi kita ambil dulu energi rata-rata, densitas energi rata-rata sebelum kita mendapatkan intensitas gelombang, ya. Jadi nanti akan kita kalikan dengan kecepatan gelombang. Nah, masing-masing densitas sebagai medan listrik energinya seperti ini. Untuk medan magnet besarnya seperti ini. Jadi Anda tidak perlu susah menghafalnya, yaitu semuanya adalah mengandung unsur setengah. Namun dalam medan listrik epsilon 0 itu berada di pembilang, sedangkan untuk medan magnet berada di penyebut, ya. Jadi permeabilitas dan susceptibilitas itu untuk listrik itu di pembilang, sedangkan untuk magnet di penyebut, tapi unsurnya tetap setengah. Ini untuk mendapatkan informasi atau mengingat-ingat bahwa densitas energi dalam medan listrik atau magnet seperti ini, ya. Nah, densitas magnetik, ya, energi magnetik ini dihubungkan dengan medan listrik, ya, bahwa kita tahu adalah densitas magnet itu adalah B kuadrat dibagi 2 mu 0, sedangkan kita tahu B itu adalah E
dibagi C ya. Jadi kalau dikuadratkan maka ini adalah E kuadrat per C kuadrat ya, dibagi 2, sehingga diperoleh adalah seperti ini ya. Jadi bisa dinyatakan di dalam bentuk 2 mu 0 C kuadrat atau setengah epsilon 0 E. Jadi ini bisa kita rubah dengan bentuk medan listrik, medan magnet. Jadi ini tergantung nanti persoalan yang diketahui ya. Ya ini E kuadrat ya. Ini saya kurang kuadrat di sini. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa C kuadrat ini itu sama dengan 1/mu 0 epsilon 0 ya. Ini dengan demikian maka tadi sudah kita tahu bahwa C itu sama dengan akar dari 1/mu 0 epsilon 0. Ini berdasarkan persamaan dari sini ya. Maka densitas energi total, yaitu penjumlahan antara listrik dan magnet ya, dijumlahkan. Untuk itu kan kita harus menyesuaikan, tidak ada persamaan yang gabungan E dan B, tapi kita rubah dulu B terhadap E. Jadi ini listriknya seperti sudah kita tahu bahwa ini adalah listrik ya, terus magnetnya adalah ini, maka kalau dijumlahkan adalah epsilon 0 E kuadrat. Jadi terbuktilah hasilnya seperti ini ya. Jadi ini hanya membuktikan secara matematik bahwa densitas total itu hasilnya adalah merupakan perkalian E kali B dibagi mu 0 C. Jadi ini ternyata untuk magnet itu sama dengan setengah dari nilainya sama dengan listrik ya. Jadi hasilnya penjumlahan totalnya adalah, kalau dalam medan listrik adalah mu 0 E kuadrat, sedangkan bisa di dalam medan magnet adalah B kuadrat per mu 0 ya. Jadi ini membuktikan apa yang sudah kita lihat tadi ya, bahwa masing-masing itu adalah seperti ini. Tapi ada unsur setengahnya tadi ya masing-masing, tapi kalau ditotalkan jadi satu. Oke. Jadi untuk gelombang elektromagnetik intensitasnya tadi kan harus dikalikan densitas dengan kecepatannya ya. Jadi intensitas dari gelombang elektromagnetik itu adalah densitas dikalikan C ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, kita tahu bahwa vektor E dan vektor B ini itu merupakan dua buah vektor yang dikalikan secara cross. Ini pernyataan intensitas ini ya, intensitas ini dalam bentuk vektor ya, yang di semua yang persamaan di atas ini dinyatakan dalam vektor. Jadi intensitas itu dinyatakan vektor adalah S, sedangkan E adalah E ini mu 0 adalah mu 0. Jadi yang dinamakan S ini itu adalah vektor, disebut vektor pointing ya. Vektor pointing itu besarnya seperti ini. Itu penemunya adalah John Poynting karena menemukan itu. Jadi S ini yang merupakan arah dari gelombang elektromagnetik ya, yang menjadi arah dari cahaya tadi ya. Jadi ini vektor pointing ini adalah pernyataan intensitas gelombang elektromagnetik dalam bentuk vektor ya. Nah, S ini disebut vektor pointing. Oke.
Ya, ini diulang kembali bagaimana kronologis sampai kita mendapatkan intensitas ya. Jadi ini persamaan gelombang listrik dan ini kesamaan gelombang magnet ya, dengan intensitas rata-rata tadi sudah kita dapatkan seperti ini ya. Sesaat ya hasilnya kan seperti ini. Kalau dinyatakan dalam bentuk gelombang bahwa E nya adalah I0 ini, maka perkalian antara dua gelombang ini menjadi sin kuadrat ya. Jadi ini hanya memasukkan persamaan gelombang ya menjadi E0 dikalikan B0 sinus kuadrat Kx omega T ya. Ininya sama ya. Jadi ini untuk persamaan gelombang dalam densitas energi ya pada satu saat. Nah, kalau rata-rata berarti diambil setengahnya epsilon E0 itu. Nah, ini bisa disimpulkan atau dibuat penggantinya adalah ERMS atau root mean square ya. Itu istilah dari densitas rata-rata itu bisa dinyatakan setengah E0 B0 per mu 0 C atau setengahnya hilang menjadi ERMS BRMS, dengan ERMS nya adalah akar E0 dibagi akar 2 ya. Jadi E0 itu dibagi akar 2, hasilnya setengah ini digantikan dengan RMS yang harusnya nilainya adalah E0 dibagi akar 2, sehingga setengahnya ini berubah menjadi ERMS dan BRMS seperti ini ya. Jadi dengan demikian intensitas gelombang elektromagnetik yang bentuknya seperti ini itu tadi sudah kita lihat bahwa hasil ini menunjukkan adanya istilah RMS dan medan magnet RMS dan BRMS dibagi mu 0 itu dengan akan membuat setengah ini hilang ya. Jadi ini intensitas ini adalah vector pointing ya, S rata-rata ya. Itu saja penjelasan secara matematik yang arah gelombang elektromagnetik ya. Jadi contoh soalnya adalah seperti ini, ada sebuah stasiun radio dengan AM ya, yang meradiasi gelombang sinus dengan daya 50 kW. Berapakah amplitudo E maksimum dan B maksimum pada jarak 500 meter dan 50 km ya. Jadi kita sudah tahu tadi yang ya, untuk mencari amplitudo itu tergantung dari frekuensi ya. Jadi kita bisa selesaikan dengan bahwa intensitas itu adalah daya dibagi 4πr kuadrat. Ini yang kita dapatkan di dalam persamaan intensitas secara umum, yaitu daya dibagi luasnya ya. Ini intensitas adalah daya dibagi luas, itu secara umum persamaan seperti itu. Jadi kita tahu bahwa intensitas itu di dalam bentuk perkalian medan listrik dan medan magnet adalah seperti ini ya. Jadi bisa dinyatakan di dalam bentuk medan magnet maksimum atau dalam bentuk setengah mu 0 kali C ya. Ini adalah penjabaran
secara matematis saja hasilnya seperti ini ya. Jadi dengan mensubstitusikan semua yang diketahui bahwa I itu adalah besarnya adalah P kuadrat dibagi luasnya ya. Ini merupakan diagram dari intensitas dari suatu sumber ya. Maka kita samakan bahwa P per 4pi R kuadrat itu sama dengan E kuadrat maksimum dibagi 2C kali mu 0 ya. Itu akan diperoleh besarnya E maksimum ya. Jadi E maksimum adalah akar dari P kali 2C mu 0 dibagi 2pi ya. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan untuk E maksimum dalam R sama dengan 500 meter, kita substitusikan semuanya, C tahu, mu 0 tahu, P diketahui ya, R diketahui, maka E maksimum diperoleh. Dengan demikian kita bisa mendapatkan B maksimumnya adalah mengalihkan E maksimum dibagi dengan kecepatan cahaya. Hasilnya seperti ini dengan cara yang sama untuk 5 km itu adalah E maksimumnya seperti ini, B maksimum seperti ini. Jadi kita lihat bahwa semuanya itu tergantung dengan frekuensinya ya. Jadi ini seperti ini. Contoh yang keempat itu dinyatakan bahwa antena dengan simbol kawat jari-jari 10 cm, RMS nya adalah sekian, cari RMS dari GGL induksinya ya. Jadi kita tahu GGL itu adalah flux dibagi waktunya ya, flux. Jadi hasilnya adalah dalam hukum Faraday itu flux magnet adalah luas dikalikan dengan medan magnet per waktu ya. Flux itu seperti itu. Jadi dengan demikian B itu adalah merupakan luas dibagi kecepatan cahaya dikalikan RMS nya ya. Ini adalah persamaan yang sudah kita tahu ya untuk persamaan B dengan ERMS yang tadi sudah kita bahas. Jadi maka dengan mensubstitusikan ini ke dalam persamaan ini diperoleh VRMS ya, ERMS, GGL RMS. Jadi kita peroleh dengan diketahui frekuensinya diminta adalah 600 kHz ya, seperti ini. Jadi kita peroleh GGL RMS untuk frekuensi masing-masing yang diminta diperoleh. Jadi kita tahu bahwa GGL itu tergantung dari frekuensi ya. Jadi ini Anda tahu bahwa ini adalah 1000 kali ya, antara 600 kHz dengan 600 MHz itu 1000 kali. Jadi kita lihat GGL induksinya adalah sebanding 1000 kalinya ya. Oke, itu dari soal nomor 4 yang kita lihat. Nah ini nomor 5 itu tinggal memasukkan rumus saja ya, tidak terlalu susah buat Anda, bahwa B itu sama dengan E dibagi C ya, dimasuk-masukin. Oke, tidak perlu nah, gelombang elektromagnetik membawa momentum. Tadi kan kita lihat hanya di dalam intensitas ya. Jadi momentum itu kita tahu bahwa momentum adalah gaya dikalikan perpindahannya ya. Jadi
kita lihat gelombang masing-masing gelombang untuk arah Y itu adalah percepatan dikalikan waktunya, yaitu percepatan gelombang listrik itu adalah gaya medan. Itu percepatan itu adalah gaya dibagi massa kan, sedangkan gayanya adalah muatan dikalikan medan ya. Jadi ketika pada waktu yang pertama kita masukkan indeksnya adalah T1 ya. Dengan demikian selanjutnya bahwa energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, dimasukkan bahwa V nya tadi sudah kita tahu bahwa seperti ini, hasilnya energi kinetik itu setengah ini. Jadi ini semua mengarah ke pembuktian secara matematik bagaimana kita mendapatkan nilai momentum ya. Jadi momentum itu nanti istilah dari gelombang elektromagnetik itu bukan momentum lagi, tetapi dinamakan adalah ya ini secara matematis momentum itu adalah usaha dibagi kecepatan cahaya ya. Ini secara matematis dengan penurunannya yang secara matematik tadi seperti itu ya. Simpulannya adalah momentum itu adalah usaha dibagi kecepatan cahayanya, atau dengan bisa dinyatakan sebagai momentum adalah yang dibagi dengan waktu itu merupakan adalah gaya ya. Jadi dengan demikian selanjutnya bahwa intensitas itu adalah energi persatuan luas dibagi waktu ya. Yang tadi sudah kita turunkan bahwa intensitas itu dibagi C adalah merupakan momentum ya. Jadi tujuan utama dalam momentum itu adalah kita mendapatkan istilah tekanan ya. Tekanan itu intensitas dibagi C adalah gaya persatuan luas, itu dinamakan tekanan. Jadi tekanan ini istilahnya adalah tekanan radiasi dengan simbol PR ya. Ya, tekanan radiasi ini merupakan intensitas dibagi waktu dibagi kecepatan cahayanya. Jadi di sini jadi intensitas dibagi C itu merupakan momentum yang dibawa gelombang persatuan waktu dan persatuan luas ya. Jadi tujuan utama dalam momentum gelombang elektromagnetik ini kita mendapatkan istilah tekanan radiasi, itu merupakan intensitas dibagi kecepatan cahaya ya. Nah, kalau kita jabarkan secara matematis lagi bahwa intensitas itu tadi merupakan persamaan dari gelombang medan listrik awal dikalikan medan magnet awal dibagi 2 mu 0 ya. Ya, ini adalah I sedangkan C. Nah, ini bisa kita rubah menjadi ERMS. Jadi E0 diganti dengan RMS dengan menghilangkan dua ini tadi ya. Jadi RMS kan tadi E0 dibagi akar 2 ya. Nah, kalau tekanan radiasi itu, makanya nanti dalam persoalan kita diketahui yang apa menggunakan persamaan yang bisa dirubah-rubah, yaitu bahwa tekanan radiasi adalah intensitas dibagi kecepatan, bisa diganti dengan medan magnet awal dan medan
listrik awal dibagi 2 mu 0 C bisa diganti dengan ERMS dikalikan BRMS dibagi mu 0 C, atau di dalam bentuk medan listrik awal dibagi mu 0 C kuadrat, atau di dalam medan magnet ya. Jadi tekanan radiasi PR ini bisa dalam bentuk bermacam-macam ya. Jadi tergantung yang diketahui seperti apa. Nah, ini tujuan akhirnya adalah ke persamaan tekanan radiasi. Ya. Jadi gelombang elektromagnetik memiliki momentum linear dan energi cahaya yang memberikan tekanan ya. Ini kesimpulan dari yang sudah kita bahas seperti ini, bahwa ada sumber gelombang elektromagnetik, maka dengan menumbuk itu merupakan dinamakan dengan momentum ya. Jadi untuk momentum tadi adalah perbandingan energi dibagi dengan cahaya, atau dinamakan tekanan radiasi sama dengan intensitas dibagi kecepatan cahaya. Jadi ini kalau dia terjadi hanya satu tumpukan ini, tapi kalau dipantulkan ya, maka ini kan diserap, maka ada arah pemantulan ya. Pemantulannya itu adalah seperti ini. Jadi kalau tidak ada pemantulan, persamaannya seperti ini. Kalau ada arah pemantulan, tekanan radiasinya adalah 2I per kecepatan cahaya untuk yang arah pemantulan ya. Jadi ini persamaan mekanika biasa ya. Ini adalah diuraikan ke dalam gelombang elektromagnetik ya. Oke. Contoh soalnya bola lampu 100 watt ya, memancarkan gelombang elektromagnetik berbentuk bola secara seragam. Carilah intensitas tekanan radiasi medan listrik dan medan magnet di tempat yang jaraknya 3 meter dari bola lampu ya, dengan menganggap bahwa 50 watt dikonversi menjadi radiasi gelombang elektromagnetik ya. Jadi ini dari daya 100 watt hanya 50 watt yang dikonversi ya. Jadi dengan demikian intensitas itu adalah daya dibagi luasnya. Ini secara definisi intensitas biasa ya. Untuk jarak 3 meter artinya kan R-nya kita masukkan seperti ini ya. Tekanan radiasinya adalah intensitas dibagi kecepatan cahaya. Oke. Nilai maksimum medan magnetik ya, itu dengan rumus yang kita bisa ambil dari intensitas tadi atau tekanan radiasi tadi dalam bentuk medan magnet ya, seperti ini, maka kita dapatkan medan magnetnya ya. Oke. Untuk yang contoh soal selanjutnya, intensitas gelombang elektromagnetik diketahui sekian pada karton hitam, dan sisinya ini adalah nanti akan menyatakan luas bagaimana dia menyerap semua radiasi dengan gelombang elektromagnetik itu. Gaya yang bekerja. Jadi ini Anda menggabungkan antara mekanika dan listrik ya. Oke. Ini contoh soalnya, bahwa gaya itu tadi sudah tahu bahwa tekanan radiasi dikalikan luasnya ya, atau hubungannya
tekanan radiasi itu adalah intensitas bagi cahaya. Maka dengan menggantikan tekanan radiasi dengan intensitas bagi cahaya ditambah dengan gayanya ya. Oke, ini contoh soal yang tidak terlalu susah buat Anda. Selanjutnya kita akan bahas tentang istilah polarisasi, yaitu cahaya memiliki gelombang transversal yang arah getarnya itu dari hasil medan magnet dan listrik yang saling tegak lurus ya, selalu berubah secara periodik sehingga getarnya acak. Nah, ini perlu diketahui bahwa bergetarnya acak ya. Jadi ketika mengalami polarisasi artinya ya dia yang acak tadi menjadi satu arah, itu artinya polarisasi ya. Jadi polarisasi itu diistilahkan menyerap arah bidang gelombang cahaya ya, menyerap arah getar, arah bidang yang bergetar acak tadi menjadi arah yang satu arah. Nah, ini bisa disebabkan oleh 4 cara, yaitu dengan cara pemantulan atau refleksi, ada cara penyerapan atau absorpsi, ada pembiasan ganda atau refraksi ganda, dan hamburan ya. Ini polarisasi arahnya membuat arah getar itu jadi satu arah ya. Jadi Anda bisa perhatikan bahwa gelombang elektromagnetik itu ada listrik dan magnet yang bergetarnya arah getarnya ini acak ya, ada yang ke atas, ada yang ke samping begini. Maka ada polarisator ya yang membuat arah gelombang itu menjadi satu arah, yaitu hanya sinus yang satu arah ya. Kalau ini kan ada arah dua arah ya, satu ini. Dengan polarisator ini ya, maka arahnya menjadi satu arah. Nah, ini yang disebut polarisasi atau membuat arah yang dua ya, tegak dan horizontal ini menjadi hanya tegak saja ya. Ini yang dinamakan polarisator yang membuat arah getar itu hanya satu arah. Ini istilah polarisasi itu membuat arah getarnya menjadi satu arah. Nah, ini bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu pemantulan, penyerapan, pembiasan, dan hamburan ya. Nah, ini seperti ini. Ini dengan pemantulan maka arah polarisasi pemantulan itu searah bidang pantul ya, seperti ini. Dan yang pembiasan itu akan membuat sudut antara yang dipantulkan dengan yang diteruskan itu dengan sudut 90 derajat. Dengan demikian ini kalau ada 2 bidang pantul yang mempunyai indeks bias berbeda ya. Ini yang N1 yang di udara, yang ini adalah N2 setelah melewati bidang pantul itu. Nah, di perbandingan antara N2 dibagi N1 itu adalah sama dengan tangan sudut pantulnya ya, sudut IP ini. Ini prinsip pemantulan, nanti kita akan bahas dalam pemantulan ya. Ini yang namanya terjadi polarisasi, yaitu ketika dipantulkan menjadi searah dengan bidang pantulnya ya. Artinya ini masih 2 arah, untuk dipantulkan menjadi satu arah ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, karena absorpsi selektif itu seperti ini,
contohnya. Jadi ketika ada cahaya yang belum terpolarisasi, ya itu artinya cahaya alam, ya, maka dengan sumbu polarisator yang mengasopsi dari yang ini, maka yang diambil itu hanya yang terserap di polarisator, ya. Ini polaroid yang biasanya seperti itu. Polarisator, polarisasi dengan absorpsi itu adalah bahan polaroid, yaitu meneruskan cahaya dengan arah getar yang menyerap cahaya, ya. Jadi polaroid ini prinsipnya adalah mempolarisasi atau membuat arah dari cahaya yang gelombangnya atau getarnya arah tegak dan mendatar itu menjadi satu arah, ya. Ini yang untuk polarisasi absorpsi itu bahannya bahan polaroid, ya. Jadi seperti ini. Jadi polaroid itu membuat penyerapan pada arah yang hanya satu saja, ya. Oke. Nah, polarisasi karena pembiasan ganda. Nah, ini seperti ini. Jadi ada bidang yang bisa membuat pembiasan yang mengikuti hukum Snellius, yaitu yang dinamakan cahaya biasa, dan yang tidak mengikuti hukum Snellius yang disebut sinar istimewa. Jadi ini bisa dibiaskan dengan secara ganda, ya. Ini prinsipnya seperti itu. Yang terakhir adalah polarisasi karena hamburan, ya, dihamburkan. Jadi gelombang ini mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Nah, ini hamburan ini dapat kita lihat secara konkret pada warna biru pada langit kita, ya, seperti ini. Jadi warna biru ini adalah gelombang yang pendek mengalami hamburan, ya. Gelombang pendek mengalami, atau gelombang elektromagnetik yang pendek mengalami hamburan sehingga intensitasnya menjadi intensitas yang besar, sehingga ini yang berwarna biru. Warna ini akibat polarisasi hamburan, ya. Oke, kita masuk ke dalam prinsip optik dalam gelombang elektromagnetik, ya. Dalam gejala pemantulan gelombang cahaya tadi, ya, kita lihat bahwa pemantulan cahaya oleh cermin kita dapat melihat bayangan, ya, yaitu ketika gelombang tipe apapun mengenai penghalang datar, maka gelombang-gelombang baru dibangkitkan dan bergerak menjauhi penghalang tersebut, ya. Ini yang disebut fenomena pemantulan. Jadi ketika suatu cahaya mengenai suatu penghalang yang datar, itu akan terjadi gelombang baru, ya, yang prinsipnya bergerak menjauhi penghalang itu, ya. Ini yang disebut pemantulan. Nah, pemantulan ada dua, ya. Untuk pemantulan permukaan lincit, yaitu dinamakan pemantulan spektakuler atau cermin, ya, licin. Nah, ada permukaan yang kasar dipantulkan dengan pemantulan istilahnya difusi atau menyebar, ya. Nah, ini yang menyebar ini tidak terjadi bayangan. Kalau ini pemantulan spekuler itu akan terjadi bayangan. Jadi pemantulan dua ini kita bisa lihat seperti ini, ya. Jadi pemantulan yang spektakuler cermin ini
adalah bidangnya datar, ya, rata. Sedangkan yang tidak rata itu pemantulannya secara difusi banyak, ya, jadi menyebar. Jadi ini yang dinamakan pemantulan difusi, ya, ini yang pemantulan spekuler, ya. Jadi kita akan bahas hanya yang di sini nanti, ya. Nah, untuk pemantulan yang spekuler ini, ya, seperti ini, maka hukum Snellius sudut datang sama dengan sudut pantul, ya. Ini untuk pemantulan hukumnya. Jadi sudut datang akan dibatasi oleh dua bidang ini, ya, garis normal ini, maka ini adalah bidang datangnya. Jadi hukum tentang Snellius adalah sudut datang sama dengan sudut pantul, ya. Jadi untuk dinyatakan di dalam indeks bias, maka laju cahaya di dalam medium dalam indeks bias, artinya N itu merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya dengan kecepatan di dalam medium V, ya. Jadi di mana indeks bias itu asalnya dari kecepatan cahaya dibagi kecepatan di dalam mediumnya, ya. Nah, untuk kasus bahwa sudut datang dan sudut pantul ini adalah 0, jadi dia dipantulkan kembali, ya, artinya intensitas pantulan itu kalau ada dua indeks biasnya, ya, maka intensitas itu untuk sudut datang dan sudut pantul besarnya sama dengan 0, maka indeks bias 1 dikurangi indeks bias 2 dibagi jumlahnya kuadrat dikalikan intensitas mula-mula, ya. Ini prinsip pemantulan biasa, ya. Nah, sekarang apa yang dinamakan pemantulan internal total, yaitu ketika pemantulan itu dari indeks bias yang lebih besar ke indeks bias yang lebih kecil, atau dicontohkan di sini adalah indeks pemantulan dari kaca atau air ke udara, ya. Jadi udara itu indeks biasnya lebih kecil dari air atau kaca. Nah, pemantulan secara hukum Snellius dibelokkan menjauhi garis normal, ya. Dibelokkan menjauhi garis normal. Jadi ketika sudut datangnya bertambah, maka sudut datang mencapai sudut kritis, itu membuat sudut bias adalah 90 derajat, ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini, ya. Jadi prinsip pemantulan internal total itu ketika cahaya itu berasal dari indeks bias yang besar, ya, maka ketika di permukaan ini, maka dia akan dibiaskan menjauhi sudut normal, menjauhi bidang normal, ya. Normalnya kan tegak lurus ini, ya. Jadi prinsipnya sampai dia sudut datangnya itu menghasilkan biasan itu membuat sudut biasnya adalah 90 derajat. Jadi sudut bias itu diambil dari normalnya, ya. Normal itu adalah garis yang tegak lurus pada permukaan. Jadi ketika sudut biasnya 90 dari garis normal ini yang disebut sudut kritis, ya. Jadi sudut yang dibentuk ketika sudut datang dari indeks bias tinggi lebih besar ini menghasilkan pembiasan yang tegak lurus dengan normal atau sudutnya 90,
itu dinamakan sudut kritis ya. Nah, ketika sudutnya lebih besar dari sudut kritis, maka ya ini pembiasan akan terjadi pemantulan ya. Jadi ini yang dinamakan pemantulan internal total, itu peristiwa pada saat sumber cahaya itu berasal dari indeks bias besar ke indeks bias kecil ya, sehingga cahaya itu akan dipantulkan, bukan dibiaskan ya. Ini namanya pemantulan internal total seperti ini ya. Jadi maka akan terjadi pemantulan di dalam mediumnya sendiri ya. Oke. Nah, sudut kritis itu dicari melalui indeks bias seperti ini ya. Jadi sinus sudut 1 yaitu yang kita bisa gambarkan di sini tadi, theta 1 itu adalah ini ya, theta 2 ya, theta 1 adalah ini, theta 2 adalah ini ya. Itu perbandingannya sinus theta 1 itu merupakan perbandingan N2 dibagi N1 dikalikan sinus theta 2 ya. Jadi sudut kritis itu dilakukan dengan persamaan sinus sudut datang besarnya sama dengan indeks bias kedua dibagi indeks bias 1 dikalikan sinus sudut biasnya ya. Jadi ketika sudut kedua itu sama dengan 90 ya, maka sinus sudut 1 itu dinamakan sudut sinus kritis. Jadi artinya bahwa sinus sudut kritis itu sama dengan N2 dibagi N1 karena sinus 90 adalah 1 ya. Jadi ini bagaimana kita mencari sudut kritis dengan menghitung dari indeks biasnya ya. Jadi sinus sudut kritis itu besarnya N2 dibagi N1 ya. Jadi N2 itu adalah indeks bias yang lebih besar dari N1 ya. Pemantulan total itu terjadi ketika cahaya dari medium yang indeks biasnya lebih besar ya. N2 ini adalah lebih besar dari N1-nya ya. Ya, secara matematis persamaan Snellius tidak bisa dipenuhi ketika N2 lebih besar N1 karena tidak ada sudut yang sinusnya lebih besar dari 1 ya. Oke, contoh soalnya tinggal masukin rumus, tidak perlu susah ya. Nah, selanjutnya pembiasan. Jadi ketika sebuah berkas cahaya mengenai permukaan batas yang memisahkan dua medium yang tadi sudah kita lihat, ada yang ditransmisikan melalui medium kedua, yaitu seperti ini, yaitu ketika ada cahaya datang melalui dua medium, yaitu udara dan medium air seperti ini, maka ada yang diteruskan ya. Jadi ini yang disebut pembiasan, yaitu ketika cahaya itu harusnya lurus tapi dibelokkan ya, dibelokkan. Jadi ini harusnya lurus tapi dibelokkan. Jadi dengan rumus pembiasan ya, itu arahnya saja yang berubah tapi frekuensinya tetap ya. Jadi gelombang yang ditransmisikan hasil interferensi adalah gelombang datang dan gelombang yang
dihasilkan oleh penyerapan dan radiasi ulang energi radiasi oleh atom-atom. Ini istilah pembahasan tentang transmisi, gelombang transmisi atau yang diteruskan tapi dibelokkan nantinya ya, seperti ini ya. Jadi ketika dia datang dari indeks bias yang kecil ke indeks bias besar ya, seperti ini hasilnya, tapi akan mendapatkan sudut bias yang lebih kecil dari sudut pantulnya ya, sudut ini. Tapi kalau dia datang dari indeks bias yang besar ke indeks bias kecil, maka dia dibiaskan sudut bias ini lebih besar dari sudut datangnya ya. Itu prinsip pembiasan. Jadi dalam hukum Snellius dalam pembiasan ini adalah indeks bias 1 dikalikan sinus sudut datangnya itu sama dengan indeks 2 kali sinus sudut biasnya ya. Ini artinya dalam definisi kalimat ya, bahwa perbandingan sinus sudut datang terhadap sinus sudut biasnya itu dari satu medium ke medium lain tetap. Artinya ya perkalian indeks bias dengan sinus sudutnya sama dengan indeks bias yang lain dengan sudut sinus sudut biasnya ya. Ini persamaan hukum Snellius ya. Contoh soalnya tidak sulit ya, tinggal masukin. Yang selanjutnya adalah pembiasan ya. Pembiasannya pada prisma ya. Prisma itu ini mengikuti internal ya, pemantulan internal ya. Jadi seperti ini, ketika dia datang dari sisi kecil maka dia akan dipantulkan seperti ini ya. Ini pemantulan melalui medium rendah ke medium tinggi, dari medium tinggi ke rendah lagi ya. Nah, ini yang dipakai sebagai mengubah arah pantulan, tapi dengan sudut, dengan ini yang lain, dengan membuat prismanya jatuh pada kaki-kaki segitiga sama kaki seperti ini ya. Itu disebut lensa teropong ya. Jadi mengubah kembali bayangan dari sebuah prisma ya. Ini pembiasan prisma. Nah, untuk serat optik itu dibiaskan juga prinsipnya dengan pemantulan internal ya. Jadi ketika cahaya masuk ke dalam serat optik itu, maka akan dipantulkan terus-menerus dengan tidak ada energi cahaya yang hilang, tapi sudutnya lebih besar dari sudut kritis ya. Ini adalah pembiasan dengan pemantulan ya, di dalam indeks bias yang dari rendah ke tinggi, tapi di tinggi ini akan terjadi pemantulan ya. Nah, di sini berkas itu sudutnya lebih besar dan tidak ada energi yang hilang. Ini prinsip pembiasan di dalam serat optik. Nah, ini indeks bias untuk cahaya natrium sodium dengan warna kuning panjang gelombang yang ini ya. Itu seperti ini ya. Indeks biasnya itu kan tadi, indeks bias itu merupakan perbandingan kecepatan cahaya dengan kecepatan di dalam medium ya. Selanjutnya adalah dispersi. Indeks bias dari suatu material tergantung pada panjang
sedikit tergantung pada panjang gelombang. Jadi kita lihat seperti ini, ada pengaruh dari kaca sindikat, tapi dia akan membuat bahwa panjang gelombang ini indeks biasnya akan menurun ya. Jadi dengan demikian ada ketergantungan antara panjang gelombang ya. Nah, apa yang dinamakan dispersi itu adalah indeks bias yang panjang gelombang dan frekuensinya membuat ketergantungan. Jadi panjang gelombang dan frekuensi ini itu membuat ketergantungan ya. Jadi indeks bias dan ini. Jadi kita nyatakan bahwa seperti ini ya. Jadi ya, jadi ini dispersi itu adalah akan tergantung pada indeks bias dan panjang gelombang dan frekuensi dari cahaya yang masuk. Jadi ketika masuk seperti ini, maka akan terjadi pembiasan cahaya yang sedikit membuat frekuensi dan panjang gelombang berpengaruh ya. Jadi ini akan terjadi panjang gelombang merah, ada gelombang biru ya. Nah, ini yang dinamakan dispersi itu adalah membuat panjang gelombangnya berfungsi untuk mendapatkan warna-warna sesuai dengan panjang gelombangnya. Jadi ini sinar putih masuk ke dalam prisma, maka ada pengaruh dari indeks bias ini terhadap panjang gelombang dan frekuensi. Jadi warna putih yang masuk ke dalam prisma ini akan terurai menjadi panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda. Jadi ini yang dinamakan dispersi itu adalah bagaimana pembiasan atau penguraian itu bergantung pada indeks bias yang bisa membuat pengaruh terhadap panjang gelombang dan frekuensi dari cahayanya ya. Ini yang dinamakan dispersi. Nah, terakhir bahwa aplikasi gelombang elektromagnetik yang sekarang sudah dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama adalah sinar gamma yang frekuensinya adalah yang paling tinggi 10⁻20 Hz. Ya, itu dipakai untuk merunut atau mencari kebocoran pipa dari PDAM salah satunya ya, atau dipakai mensterilisasikan bahan makanan kaleng. Ini dua contoh yang sudah dilakukan, dan masih banyak sinar gamma yang dimanfaatkan oleh manusia ya. Jadi ini yang sudah digunakan secara ini. Jadi yang kedua adalah di bawahnya gamma adalah sinar X atau Röntgen, frekuensinya adalah 10⁻16⁻20 Hz ya, dipakai untuk mendeteksi organ-organ tubuh seperti tulang, paru-paru, jantung dan lain-lain. Ini contohnya kalau kita dikenai oleh sinar X yang dijatuhkan pada film, maka kita bisa melihat bayangan tembus dari organ tubuh kita yang jatuh ke film seperti ini. Ini adalah sinar X ya. Yang ketiga adalah sinar ultraviolet ya. Kita tahu bahwa kita mendapatkan alat ultraviolet itu ya, kalau di matahari maka kita akan
terkena ultraviolet kalau pada saat jam-jam tertentu ya. Jadi kalau di alat itu kita bisa mengusir lalat atau apa ya. Nah, bisa mengetahui kandungan unsur suatu bahan, itu alat yang bisa mengetahui unsur suatu bahan memanfaatkan ultraviolet yang frekuensinya antara 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz ya. Nah, dampak negatif dari sinar ultraviolet itu menyebabkan pertumbuhan sel diperlambat ya. Yang kedua, menyebabkan kanker kulit ya. Kita kalau kena cahaya matahari yang kandungan ultravioletnya tinggi pada jam-jam tertentu, maka kita akan menyebabkan adanya perubahan kulit kita, dan bisa juga menyebabkan kanker kulit ya, kalau terlalu lama dipapar oleh sinar ultraviolet. Nah, cahaya tampak frekuensinya kita tadi sudah tahu antara 10⁻14 sampai 15 ya. Kita bisa melihat frekuensinya tadi adalah Mechiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning ya. Ini Mechiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau ya, sampai ungu ya. Oke. Yang kelima adalah sinar inframerah ya. Ini frekuensinya 10⁻11 sampai 10⁻14 Hz untuk pemotretan atau pencitraan permukaan bumi dari satelit. Yang terakhir adalah gelombang mikro, gelombang radio, gelombang TV ya. Gelombang mikro kita sudah tahu bahwa bisa dipakai untuk mendeteksi radar dan bisa sebagai alat masak microwave ya. Gelombang radio atau gelombang TV ya sebagai alat komunikasi. Jadi ini manfaat dari gelombang elektromagnetik yang tadi sudah di awal kita menyimpulkan bahwa pada era informasi sekarang ini kita yang berperan banyakkan adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi hari ini cukup sekian, dan untuk membuat Anda lebih mendalami gelombang elektromagnetik, silakan menyelesaikan tugas mandiri ke-10 ya. Semoga Anda bisa mendapatkan bekal pemahaman yang lebih baik ya. Oke, sampai minggu depan. Terima kasih.